Kisah ini dimulai dengan keluarga cemara. Junsi, seorang anak laki-laki, memberikan kejutan ulang tahun kepada adik cantiknya yang bernama NC. Keduanya begitu akrab dan saling menyayangi. Saking akrabnya, keduanya mempunyai lagu favorit bersama yang selalu keduanya mainkan. NC yang begitu menggemaskan ini, seringkali menjadi sasaran kejahilan kakaknya. Momen kebahagiaan tersebut disaksikan kedua orang tuanya sambil tersenyum, menandakan kalau mereka keluarga bahagia. Tak jauh dari tempat keluarga cemara ini, pemandangan terbalik begitu mencolok. Si Ai, perempuan seusia NC, habis dimaki-maki ibunya, lantaran pekerjaan cuci piring yang dikerjakan si Ai begitu lamban. Si Ai berasal dari keluarga kurang mampu. Ia hidup dengan kakak dan ibunya yang hanya pedagang mie di pinggir jalan. Hari ulang tahun si Ai berbarengan dengan NC. Yang membedakan dari keduanya, hanya nasibnya saja. Jangankan dirayakan, ibunya saja tidak ingat bahwa hari itu ulang tahun putrinya. NC, Junsi dan si Ai bersekolah di tempat yang sama. Lagi-lagi pemandangan terbalik diperlihatkan. Di saat NC begitu dijaga seperti tuan putri oleh kakaknya, si Ai malah mendapatkan pemalakan dari kakaknya sendiri. Kejadian itu dilihat NC. NC tak diam saja. NC menghampiri keduanya dan membela si Ai, tapi sayangnya niat baik NC direspon si Ai tidak suka. Sepulang dari sekolah, Junsi menghampiri adiknya sambil membawa sebuah album musik kesukaan NC, dan syarat NC untuk mendapatkan itu ia harus mengejar kakaknya. Tapi sayangnya sebuah kecelakaan menimpa NC yang mengharuskannya tidur di rumah sakit selama beberapa hari. Gara-gara itu sebuah fakta terungkap, orang tuanya baru mengetahui kalau NC bukan anak kandungnya. Dan yang lebih mengejutkan lagi, ternyata NC dan si Ai tertukar. Dan penyebabnya adalah Junsi. Itu terjadi saat Junsi kecil, tanpa sengaja menjatuhkan papan nama NC dan si Ai saat di rumah sakit. Yang berakhir papan identitas tersebut tertukar. Scene berpindah ke ruangan NC dirawat. NC curhat kepada Junsi kakaknya, bahwa ia bermimpi kalau NC bukan anak kandung papa mamanya. Tapi dihiraukan Junsi. Junsi malah antusias memberikan NC hadiah pemutar kaset. Sampai akhirnya Junsi shock saat ia tanpa sengaja mendengar kedua orang tuanya dan ibunya si Ai membicarakan tentang NC. Junsi juga mendengar kesepakatan orang tuanya yang bakal merahasiakan hal itu. Setelah NC sembuh, ibunya memasak masakan kesukaan NC. NC juga menceritakan cita-citanya yang ingin mempunyai pacar jago memasak, yang langsung diprotes Junsi. Melihat keributan itu membuat orang tua mereka tergelak tawa dalam kebahagiaan. Tak lama dari itu, si Ai datang sambil membawa berkas identitas yang sebenarnya. Si Ai menjelaskan semua fakta yang dirahasiakan orang tua Junsi tentang NC yang bukan anak kandung mereka. Sambil menangis, si Ai membandingkan kehidupannya yang selama ini hidup susah, berbanding terbalik dengan NC yang hidup enak. Si Ai tahu betul kehidupan NC selama ini. Lantaran si Ai dan NC bukan hanya satu sekolah, keduanya satu kelas juga. Junsi menolak kebenaran itu, dan meminta si Ai pergi. Tapi dicegah kedua orang tuanya. Kedua orang tua Junsi mungkin merasa bersalah terhadap anak kandungnya tersebut. Yang akhirnya, kedua orang tua Junsi membenarkan apa yang dikatakan si Ai. Bahwa si Ai anak kandung mereka. Mendengar langsung fakta tentang dirinya tersebut membuat NC benar-benar shock. Ia pergi sambil menangis, yang langsung dikejar Junsi. NC pergi ke sebuah pohon, di sana NC bercerita kepada Junsi kalau NC iri kepada pohon tersebut, yang tinggal hanya di satu tempat. Ia juga harap-harap cemas setelah mengetahui fakta tentang dirinya, apakah ia masih bisa bertemu Junsi dan orang tua Junsi ke depannya. Yang akhirnya Junsi mengukir sebuah kalimat di pohon tersebut. Dan meyakinkan NC kalau dirinya dan orang tuanya masihlah keluarga NC. Tengah malam buta NC menghampiri Junsi, ia membenarkan selimut Junsi yang sedang terlelap. Ia juga melihat bahwa si Ai mulai mendapatkan kebahagiaan dari ibu kandungnya sendiri.
NC melihat si Ai yang terlelap sedang dielus-elus ibunya. Yang akhirnya NC memutuskan untuk kembali kepada ibu kandungnya, yang langsung disambut muka sedih sang bunda. Yang setelahnya keluar kata-kata pengusiran. Ibunya meminta NC untuk kembali. Ibunya sadar betul penderitaan si Ai saat tinggal bersama dirinya. Ibunya meminta NC kembali lantaran tak yakin NC bisa kuat menjalani hidup susah. Tak lama kemudian ibunya si Ai datang, ia begitu mengkhawatirkan NC dan memintanya kembali ke rumah. Ibunya si Ai mengatakan kalau ia bakal membawa kedua anaknya ke Amerika dalam waktu dekat. Seketika ekspresi ibunya NC semakin sedih. Ibunya si Ai menjelaskan kalau ia hanya ingin hidup kedua anaknya lebih baik dengan menyekolahkannya setinggi mungkin, dan ia meyakinkan ibunya NC kalau ia tidak berniat untuk memisahkan NC dengan ibunya. Saat itu juga ibunya NC sadar diri, yang dikatakan ibunya si Ai tidak ada yang salah. Ia tak bakal mampu menyekolahkan anaknya setinggi langit lantaran untuk hidup sehari-hari saja susah. Ibunya NC hanya menjawab "oh", sambil memperlihatkan ekspresi wajah yang tidak bisa bohong kalau ia benar-benar sedih. NC memeluk ibunya dan menolak ajakan ibunya si Ai ke Amerika. Sambil menangis NC untuk pertama kalinya memanggil ibu kepada ibu kandungnya. Beberapa tahun kemudian, Junsi pulang dari Amerika dan langsung mencari NC. Tapi sayangnya NC dan keluarganya sudah pindah. Selama itu pula, saban hari Junsi menyisir perkampungan demi perkampungan, hanya untuk mencari NC. Sedangkan NC tumbuh menjadi sosok wanita yang sangat cantik dan tangguh. Pekerjaan apapun NC lakukan. Dari mulai menjadi perawat paruh waktu, terus menjadi sales jual beli rumah. NC benar-benar menjadi tulang punggung keluarganya. Berkat kerja kerasnya itu, NC bisa sewa tempat yang layak untuk ibunya berjualan. Tapi si beban keluarga, yaitu kakaknya datang membawa masalah. Segerombolan preman datang mendatangi ibunya sambil menyeret kakaknya NC. Preman itu meminta ibunya NC melunasi hutang anak laki-lakinya. Ibunya hanya bisa menangis melihat perilaku buruk anak laki-lakinya tersebut. NC yang baru datang selepas bekerja, panik melihat beberapa preman berada di rumah makan ibunya. Melihat NC datang, kakaknya langsung menodong NC untuk memberikannya uang pelunasan. Tak ingin melihat ibunya sedih, NC melemparkan kartu ATM-nya dan meminta kakaknya pergi. Ibunya semakin sedih, ia menatap NC. Sambil menangis ibunya menyayangkan dulu NC tidak pergi ke Amerika, mungkin hidupnya tidak sesusah ini. Dengan senyumannya NC tidak menyesal bisa hidup bersama ibu kandungnya. NC menguatkan ibunya, seolah mengatakan ibu tidak sendiri. Tenang, masih ada NC. Sampai suatu ketika dalam perjalanan pekerjaannya mobil NC dan temannya tertahan di pintu tol. Usut punya usut, seorang selebriti populer yang katanya seleb paling ganteng abad itu yang bernama Hantai, lupa membawa uang untuk membayar tol. Bukannya disuruh minggir terlebih dahulu, wanita penjaga gerbang tol tersebut malah antusias memotret Hantai dari berbagai angle. Sampai akhirnya NC datang dan membayarnya. Dan tahu ekspresi NC saat itu? Biasa saja. Dan itu membuat Hantai heran. Hantai memotret nomor mobil yang dikendarai NC, meminta anak buahnya untuk mencarinya. Sampai akhirnya Hantai mendapatkan info tentang NC, dan NC diundang ke sebuah tempat dugem oleh Hantai. Dan di sana NC baru tahu dari temannya kalau Hantai bukanlah orang sembarangan. Dan lagi-lagi ekspresinya biasa saja. Kemudian ekspresi biasa itu berubah menjadi ekspresi mengagetkan. Saat Hantai memainkan lagu yang biasa NC dan Junsi mainkan saat kecil. Spontan NC menghampiri dan memanggil Hantai kakak. Yang langsung membuat Hantai bingung. Sadar dengan situasi tersebut, NC lari meninggalkan ruangan. Hantai tidak membiarkan itu, ia mencoba menghentikan NC di sebuah lorong. Hantai benar-benar menggunakan jurus gombalannya kepada NC saat itu, tapi sayangnya direspon NC biasa saja. Faktanya orang yang dipikirkan NC yaitu Junsi berada di sana, ternyata Hantai dan Junsi sahabatan.
Junsi yang menyadari keributan itu bertanya siapa wanita itu? Yang dijawab Hantai calon pacar. Hantai dan NC kembali bertemu. Hantai melihat pekerjaan NC yang sesungguhnya. Saat itu NC bekerja dengan salah satu teman prianya Hantai. NC bekerja sebagai pengupas kepiting dan menyuapi pria yang membayarnya. Pandangan Hantai benar-benar tak bisa lepas dari NC. Sampai akhirnya Hantai menyadari teman semejanya tersebut lama-kelamaan semakin kurang ajar terhadap NC, dan saat itu juga Hantai pasang badan. NC pergi dan Hantai mengejarnya. Hantai mengingatkan NC kalau ia belum membayar hutangnya, dan tidak berniat membayarnya juga, dan Hantai hanya akan membayar bunganya saja kepada NC. Sampai akhirnya setelah beberapa tahun tidak bertemu, NC dan Junsi saling berhadapan. Sekian lama tidak bertemu membuat keduanya canggung. Dan pertanyaan pertama yang ditanyakan Junsi adalah keadaan NC. NC jujur ia mengaku hidupnya tidak baik-baik saja. Dan jawaban itulah jawaban jujur satu-satunya yang keluar dari mulut NC. Selebihnya NC berbohong. NC berbohong tidak mau berhubungan lagi dengan keluarga Junsi. NC meninggalkan Junsi dengan ekspresi sulit diartikan. NC tidak pulang ke rumahnya, ia singgah di tempat minum, sehingga membuat NC abok-abokan sendiri. Di saat abok itulah, unek-unek dan kejujuran tentang Junsi dan orang tuanya dulu keluar. NC mengeluarkan semua kerinduan kepada mereka lewat AO yang ia minum, dan gurauan abok NC tersebut, sampai ke orangnya langsung. Yang ternyata sedari tadi mengikuti NC. Sampai akhirnya NC pingsan. Dan Junsi membawa NC pulang ke rumahnya yang dulu. Saat NC terlelap, Junsi tak henti-hentinya memandang wajah NC. Dan mendengar gurauan abok NC, meminta Junsi untuk tidak meninggalkannya lagi dalam tidurnya. Seketika air mata Junsi jatuh. Pagi pun tiba Junsi langsung membawa NC ke suatu tempat, yang dimana tempat tersebut dipenuhi semua hadiah dari Junsi untuk NC. Dari mulai baju, sepatu, dengan semua ukurannya. Lipstik dengan semua warnanya dan lainnya. Itu sengaja Junsi lakukan lantaran ia tidak tahu warna kesukaan dan ukuran yang pas untuk NC. Sejak hari itu hubungan keduanya pulih kembali. NC dengan kemanjaannya dan Junsi dengan full perhatiannya. Tapi momen indah itu buyar saat pacarnya Junsi datang bersama Hantai, mengetahui bahwa mantan kakaknya tersebut sudah punya pasangan membuat NC terdiam. NC coba bertanya tentang hubungan Junsi dengan pacarnya tersebut. Junsi tak menjawab. Tapi dijawab dengan sukarela oleh Hantai. Hantai memberikan informasi yang dibutuhkan NC tentang pacarnya Junsi. Diketahuilah bahwa pacarnya Junsi adalah cewek populer di sekolah, dan Hantailah yang mengenalkannya. Alasan Junsi memacarinya lantaran pacarnya punya mimpi ingin menjadi pohon. Mimpi yang sama dengan Ensin kecil. Hantai yang menceritakan itu sambil tergelak sendiri, merasa Junsi temannya aneh. Di tengah perbincangan tersebut orang lama muncul kembali yaitu si Ai. Ia kesana bertujuan untuk menemui Hantai cowok incarannya. Sampai akhirnya si Ai sadar kalau di sana juga ada NC. NC pun langsung tahu kalau gadis yang di depannya itu si Ai. Si Ai dan NC berbincang di tepi pantai. NC mencari informasi tentang keadaan orang tuanya dulu. Si Ai yang sejak awal sudah tidak suka terhadap NC, ia menjawab dengan kebohongan. Ia mengatakan kalau orang tuanya sama sekali tidak pernah menyinggung nama NC lagi. Sehari setelahnya Hantai benar-benar berniat mendapatkan NC, berbagai cara untuk meluluhkan hati NC sudah Hantai lakukan. Salah satunya dengan menggombal saat NC bekerja. Dan ada kemajuan, NC tak lagi biasa saja. Sekarang NC sudah mulai bisa tertawa bersama Hantai. Hantai membawa NC untuk berbelanja ke supermarket, dan barang belanja tersebut sebagai oleh-oleh untuk kakek dan nenek penghuni panti jompo. Di sini NC mulai mengenal sosok Hantai yang sebenarnya, tidak seberengsek yang dipikirkannya. Hantai sengaja membawa NC ke sana, lantaran hari itu hari ulang tahunnya.
Setelahnya keduanya berbincang berdua, perlahan NC semakin tahu Hantai lebih dalam, yang ternyata anak broken home. Esoknya Hantai kembali merecoki pekerjaan NC dengan membagikan bunga ke semua teman wanita NC. Sebelum akhir NC diculik ke sebuah tempat wahana bermain. Di sana NC benar-benar dibuat tertawa dengan kejutan demi kejutan yang dipersiapkan Hantai. Sampai akhirnya Hantai menghadap NC dan Hantai mengungkapkan perasaannya, sayangnya Hantai ditolak. Penolakan tersebut Hantai anggap pemanasan, Hantai untuk kedua kalinya mengucapkan rasa sukanya terhadap NC. Dan kembali ditolak. Untuk ketiga kalinya Hantai mengungkapkan perasaannya sambil memohon. Sayangnya jawaban NC tidak berubah. Setelah menolak seleb yang katanya paling ganteng tersebut, sikap aneh NC mulai terlihat. Ia tak lagi berias, sehingga menampakkan wajah aslinya yang pucat, terlihat banyak pikiran dan sering melamun. Sampai akhirnya NC sadar bahwa si Ai berada di depan rumahnya. NC tahu tujuan si Ai ke sana yang ingin menemui ibunya. Si Ai mengelak, ia malah memaki NC yang katanya tukang rebut. NC dituduh merebut kakaknya, Hantai. Bahkan orang tuanya pun NC rebut. Yang tak lama ibunya NC datang. Ibunya tanpa kaget melihat si Ai berada di sana. Yang langsung disambut seperti anak kandungnya sendiri. Dan di sini si Ai tak bisa menahan kejujurannya, bahwa yang dikatakan Ensin benar, si Ai merindukan ibu angkatnya itu. Ia menangis saat ibunya Ensin memberikan makanan kesukaannya saat kecil. Ibunya Ensin bertanya perlakuan ibu kandungnya terhadap si Ai. Dan pertanyaan tersebut membuat si Ai semakin sedih. Ia bercerita bahwa si Ai seperti tamu di tengah keluarga kandungnya sendiri. Mereka terus-menerus memikirkan NC. Ia mengatakan kalau ia merindukan ibunya NC yang selalu memperlakukannya seperti anak kandungnya sendiri. Andai saja si Ai tahu sekeras apa hidup NC selama ini. Mungkin si Ai tidak akan iri terhadap NC. Sedangkan orang yang sedang mereka bicarakan, sedang terbengong-bengong melihat orang yang dirindukannya juga, yang sekarang tepat berada di depan matanya sendiri. 12 tahun tidak bertemu tak membuat kedua orang tua Junsi lupa dengan wajah NC. Mereka langsung tahu gadis cantik di depannya tersebut adalah anaknya yang sudah lama keduanya rindukan. Orang tuanya memeluk erat NC mengutarakan semua kerinduannya, sambil tak henti-hentinya mengucapkan syukur dalam tangis ketiganya. Pertemuan tersebut nyatanya membuat NC semakin aneh. Yang setelahnya ia menjual semua hadiah pemberian kakaknya Junsi, dan setelahnya lagi NC kembali bermake up, bibirnya yang pucat NC lapisi dengan lipstik merah dengan pakaian yang cukup wah. NC pergi ke klub malam, abok-abokan, dan bertingkah layaknya seolah cewek gatel. Kakaknya Junsi tak bisa menghentikannya, seolah NC sengaja ingin dijauhi oleh orang yang disayanginya. Sampai akhirnya Hantai datang dan memecahkan beberapa minuman di depannya, sehingga membuat ruangan yang tadinya ramai mendadak hening. Hantai jengkel dengan kelakuan NC dan hampir menamparnya. Hantai menawarkan diri untuk membayar NC kalau memang NC membutuhkan uang. Dan NC membenarkan kalau ia membutuhkan banyak uang. Sebelum akhirnya NC pingsan tak sadarkan diri. Setelah berada di rumah sakit barulah diketahui bahwa selama ini NC mengidap penyakit mematikan dan divonis tak lama lagi. Seketika membuat semua kaget. Kedua ibunya tak bisa berhenti mengkhawatirkan NC, begitupun ayahnya. Kakaknya pun si beban keluarga tak terima dengan vonis dokter, ia tak terima lantaran vonis tersebut vonis yang sama seperti ayahnya dulu. Ia tak mau jika harus kehilangan adiknya juga. Tak lama NC sadar, ia meminta untuk mengikhlaskannya. NC tak mau menghambur-hamburkan uang untuk pengobatannya yang katanya percuma. Ia menyesalkan tak bisa mewujudkan impiannya membelikan ibunya rumah. Setelah mencurahkan isi hatinya, NC kembali tak sadarkan diri. Junsi tak bisa meninggalkan NC. Ia berjanji tidak akan meninggalkan NC lagi. Dan sekarang giliran Hantai yang menemui NC, ia meminta NC untuk sembuh lantaran NC belum menjawab perasaannya.
Setelahnya Hantai mengenang kebersamaan saat bersama NC, dan tanpa sengaja ia melihat hadiah yang diberikan Junsi untuk NC yang dijualnya di marketplace. Hantai mendatangi satu persatu orang yang membeli barang dari NC dan membelinya kembali. Setelahnya Hantai mengembalikan hadiah tersebut ke tempatnya. Setelah NC baikan, Junsi membawa NC ke sebuah rumah yang sudah Junsi dekorasi sendiri. Ia juga memberikan sebuah sertifikat flash dengan surat dari Hantai untuk NC. Di situ tertulis bahwa rumah tersebut milik NC, dan NC diwajibkan membayar cicilannya kepada Hantai dengan nada bercanda. Setelahnya Hantai dan Junsi membawa NC ke tempat spesial, yang dimana semua hadiah yang sempat NC jual sudah berada di tempatnya kembali. Dan momen paling mengharukan saat Junsi dan Hantai berlutut melamar NC secara bersamaan. Di akhir film NC menikah dengan dua cowok ganteng sekaligus. NC digandeng bergantian oleh Junsi dan Hantai.